Halo semuanya, kali ini Lord Santuy review film Sonic. Soalnya film ini bagus banget menurut aku. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like sama subscribe channel aku. Terima kasih buat yang udah subscribe. Love you semua. Kalau kalian gabut, gak apa-apa kok kalau mau komen juga. Cepat Sonic, dia dikatakan lebih cepat daripada Flash. Rudal yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya. Tetapi di matanya, waktu seakan berhenti. Ia mengambil rudal tanpa ragu-ragu. Dia mengambil rudal-rudal dan satu persatu, dia meledakkan kapal-kapal itu, dan ia memalingkan mereka ke arah satu sama lain. Pada saat yang tepat, kilatan petir mendorong temannya langsung menuruni tangga. Menghadapi temannya yang terjatuh dari gedung, ia berlari secepat yang ia bisa, melempar cincin luar angkasa ke arah mereka. Ia berteleportasi langsung ke ladang, berlari beberapa putaran di sekitar taman bermain. Karena kecepatannya begitu cepat, ia hanya terlihat sebagai hantu. Tak lama kemudian tanah tenggelam. Ia berlari lebih cepat dan lebih cepat, sampai ia menyalakan listrik, menyebabkan pemadaman total di kota, bahkan mencapai satelit di ruang angkasa. Disinilah Sonic dilahirkan. Ia bisa berlari melintasi seluruh pulau dalam 0,01 detik, dan orang di depannya adalah Ibu Sonic. Mereka memanggilnya John Ho karena penyalahgunaan kekuatannya. Orang-orang jahat mencoba menangkapnya dan mempelajarinya, tetapi elang menyelamatkannya. Elang itu memecahkan jendela dan menerbangkannya keluar, tetapi sebuah anak panah yang menusuk langsung mengenai sang elang. Hal ini menyebabkan dia jatuh dari langit. Elang itu kemudian memberi Sonic sekantong cincin luar angkasa dan melemparkan satu. Dia disuruh melarikan diri ke bumi, tetapi ia tidak bisa mengkhawatirkan ibunya. Pada saat ia kembali, ruang angkasa telah tertutup. Hari itu ia datang ke rumah Yohanes. John mendengar keributan. Dia datang dengan pistol penenangnya dan menemukan landak hijau ini, menembaknya di wajah. Cincin itu jatuh dari tangan Sonic. Sebuah pintu ruang angkasa muncul. Sekantong cincin jatuh melalui portal ke San Francisco. Di sisi lain, Tom si ahli sains, dengan pesawat ruang angkasa yang ia ciptakan, ia menemukan jejak kaki di pegunungan. Setelah dianalisis, ternyata itu bukan makhluk bumi. Melalui investigasi, segera tiba di rumah John. Landak ini bukan manusia biasa, karena kecepatannya telah melampaui Flash. Hari ini dia akan memberikan kura-kura rasa tentang kecepatan cahaya. Ia mengambil kura-kura dan berlari dengan cepat. Hal ini hampir membuat kura-kura pusing. Tiba-tiba kura-kura itu terbang menjauh. Ia segera pergi mencarinya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, ia membawa kembali kura-kura. Dan demikianlah ia menggendongnya selama 2 hari. Ketika ia meletakkan kura-kura itu, ia gemetar karena ketakutan. Dan kemudian dengan kilatan cahaya, kembali ke rumahnya. Ia menghibur dirinya sendiri, berlari di mesin cuci ketika dia tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, melambaikan nunjuk yang terbuat dari wortel putih, bermain pingpong dengan diri saya sendiri, dan membaca semua komik di rumah dalam sekejap. Hari di mana Tom Frankenstein menemukan jejaknya. Ia harus melarikan diri ke rumah seorang teman. Melalui penelitian, Tom menemukan tempat. John tidak akan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, Tom menekan perintah. Beberapa pesawat pengintai terbang keluar dari tempat sampah, melalui jendela atap dan masuk ke rumah John. Memindai rumah, ia menyamar sebagai pemain basket. Ketika ia hampir dipindai, dia meluncurkan. Ia berguling-guling ke atas dan ke bawah. Tom menemukannya. Untungnya, John meninju dan menjatuhkannya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Tetapi Tom tidak akan membiarkan mereka pergi. Ia mengetuk layar di rumah. Sebuah mobil lapis baja sedang mengejar mereka. Mobil lapis baja itu menembaki mereka. Sonic melihat ini, melompat ke udara dan berputar cepat. Dia menabrak mobil. Sonic menari-nari dengan gembira. Saat itu sebuah sepeda motor kecil muncul dari mobil besar. Ia mengirimkan beberapa cakram ke arah mereka. Sonic berlari dengan kecepatan tinggi, meluncur di atas cakram. Ia melompat ke atas sepeda. Cakram dipasang langsung di atasnya. Dan kemudian sebuah sepeda roda 1 datang melintas. John menyerangnya. Detik berikutnya, sebuah pesawat kecil muncul dari Unicycle. Ia memuji kelucuannya. Saya tidak tahu pesawat kecil itu begitu kuat. Segera truk pick up menjadi mobil konvertible. Ia meraih pesawat. Dia merobek kepala pesawat, tetapi benda itu menempel di tangannya. Tidak peduli seberapa banyak Sonic mengguncangnya, dia tidak bisa melepaskannya. Ia akhirnya berhasil mencungkilnya dengan tongkat kayu. Tetapi pada saat berikutnya, Sonic tewas tertiup angin. Landak alien ini sangat kuat. Dia adalah manusia tercepat di alam semesta. Sepasang pria yang kuat datang untuk menanyakan arah. Tetapi ia mengambil sebotol anggur dan memukulnya dengan itu. Tampaknya sudah kecanduan. Itu berlangsung selama lebih dari 100 kali. Saat itulah ia berhenti. Orang kuat itu sangat marah. Sebuah pukulan datang dan mengenai John. Landak nakal berhasil menyebabkan kebingungan. Ia kemudian melakukan hindaran. Kombinasi pukulan yang memijat ke wajahnya. Pria kuat itu berlari dan mencoba menangkapnya. Tiba-tiba waktu berhenti. Oh tidak, ini harus dari sudut pandang Sonic. Karena dia begitu cepat.
cepat. Semua orang terlihat seperti berdiri diam. Dia meletakkan topinya di atas kepala orang kuat itu. Ia mengaitkan celananya di sekitar elang. Makan semua burger dalam sekejap. Meraih saus sambal dan memainkannya. Dan memumikan mereka dengan handuk kertas. Kemudian mengambil tali dan melilitkannya di sekeliling mereka semua. Dan melilitkan tali di sekitar kipas angin listrik. Mengambil spesimen dari dinding. Taruh mereka pada orang yang kuat. Mengenakan celana panjang. Saat berikutnya, adegan bergeser. Tom telah menemukan Sonic. Sonic mengambil cincin dari tanah dan langsung berlari. Dia bolak-balik melalui kota. Tom mengejarnya dengan pesawatnya. Karena ini bukan pesawat biasa. Ini adalah pesawat yang telah dimodifikasi dengan guru Sonic. Dan mereka pergi dari kota ke menara Paris. Dan dari menara ke tembok besar. Dan mereka berlari ke gurun Mesir. Dan melihat piramida di seluruh dunia. Kembali ke kota lagi. Karena Tom banyak berbicara. Saat itulah John melompat keluar dari lingkaran waktu. Dan meninju wajah Tom. Mereka berdua bertaruh. John akhirnya jatuh dari pesawat. Sonic sangat marah. Pada titik ini ia tidak melarikan diri. Ia akan bertarung secara langsung. Dia mengikat pesawat dengan listrik. Kemudian dia melakukan serangan kilat. Dan kemudian dengan bantuan John dengan petir. Dan itu mengirim Tom langsung ke planet jamur. Terakhir, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah ada orang yang lebih cepat daripada Sonic? Ikuti saya. Sampai jumpa di lain waktu.